got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Aranugraha dengan NIM 2022-143-411, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Yang mana pada hari ini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan videonya. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi bimbingan dan konseling. Menurut pendapat saya, bimbingan dan konseling bisa diartikan sebagai sebuah proses penyuluhan, pembimbingan, dan pemberian solusi atas masalah yang sedang terjadi atau dihadapi oleh seorang individu guna menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Menurut pendapat saya, fungsi bimbingan dan konseling adalah membantu individu mengatasi masalah pribadi, sosial, akademis, dan karir. Sasaran utamanya adalah perkembangan kesejahteraan psikologis klien, dan lingkupnya melibatkan aspek-aspek tersebut dalam berbagai bidang konteks, misalnya seperti konteks pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas bimbingan dan konseling, yang mana dalam materi ini akan melibatkan berbagai prinsip-prinsip etika, profesionalisme, dan pendekatan yang menghormati hak dan keunikan individu. Kemudian, beberapa asas yang mendasari praktik bimbingan dan konseling meliputi kepercayaan, kerahasiaan, otonomi klien, empati, dan kesetaraan. Lalu, prinsip-prinsip ini membimbing interaksi antara konselor atau penyuluh dan klien untuk mencapai hasil positif dan diinginkan. Lalu, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yakni penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah yang melibatkan beberapa elemen kunci seperti program bimbingan dan konseling, perencanaan program yang untuk mendukung perkembangan akademis, sosial, dan emosional siswa, dan pembuatan kegiatan dan materi yang relevan dengan penugasan konselor tepat untuk memberikan bimbingan dan konseling pada siswa yang melibatkan konselor dalam kegiatan pengembangan diri dan pelatihan berkelanjutan. Kemudian, kerjasama dengan orang tua, memperkuat keterlibatan orang tua dalam mendukung perkembangan anak dan menyelenggarakan pertemuan atau seminar untuk orang tua. Lalu, kerjasama dengan berkoordinasi dengan guru untuk mendukung kebutuhan individual siswa dengan kolaborasi dalam penyusunan program pembinaan siswa. Kemudian, dilakukannya penyuluhan, mengadakan penyuluhan tentang berbagai aspek seperti pemilihan karakter, pengembangan akademis, dan kesehatan mental, evaluasi, dan pemantauan. Lalu, menilai efektivitas program bimbingan dan konseling secara berkala, memantau perkembangan siswa untuk menanggapi perubahan kebutuhan, penyelenggaraan yang efektif, dan memastikan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah berkontribusi positif terhadap perkembangan holistik siswa. Untuk materi yang terakhir, saya akan menyampaikan materi mengenai peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar sangat signifikan, yang mana dalam aspek ini beberapa peran kunci guru dilibatkan di dalam kegiatan. Yang pertama, identifikasi masalah. Guru dapat membantu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan siswa di bidang akademis, sosial, atau emosional. Yang kedua, kolaborasi dengan konselor. Bekerja sama dengan konselor sekolah untuk menyusun strategi pembinaan dan intervensi bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Yang ketiga, implementasi program pembinaan. Mendukung implementasi program pembinaan dan konseling di kelas, seperti pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Lalu yang keempat, pemberian informasi. Memberikan informasi kepada siswa sebagai berbagai jalur pendidikan dan karir untuk membantu mereka membuat keputusan yang baik. Lalu yang kelima, pemantauan perkembangan siswa. Memantau perkembangan siswa secara individu, memberikan umpan balik, dan berkolaborasi dengan konselor untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin diperlukan dalam kegiatan. Lalu yang keenam, yakni keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa dan memberikan informasi tentang prestasi akademis, perilaku, dan kehadiran siswa. Lalu yang ketujuh, model perilaku positif. Menjadi model peran dan perilaku positif dan dalam keterampilan sosial, memberikan contoh bagi siswa untuk diikuti.
Lalu yang terakhir, mengatasi konflik. Membantu dalam penyelesaian konflik di kelas, memberikan dukungan emosional kepada siswa, atau merujuk masalah yang lebih kompleks kepada konselor. Dengan berperan aktif, guru dapat memperkuat efektivitas program bimbingan dan konseling di sekolah dasar, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.